Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yuk, hari ini kita belajar di MUPEL IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, lanjut. Hari ini kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yuk, hari ini kita belajar di MUPEL IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, lanjut. Hari ini kita belajar tentang iklim. Oh ya, sebelumnya ada yang sudah tahu iklim itu apa? Ya. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Iklim adalah keadaan hawa, suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama, 30 tahun di suatu daerah. Ya, jadi keadaan iklim itu bisa berubah ya. Bisa jadi nanti 30 tahun yang akan datang, iklim di Indonesia itu tidak sama dengan yang akan kita pelajari nanti. Karena selalu berubah. Oke, lanjut ya. Pembagian iklim dunia. Ya, perhatikan ini yang warnanya abu-abu, Indonesia ada di sini. Ya, Indonesia berada di daerah tropis. Nah, ini adalah daerah subtropis yang hijau. Yang ini daerah sedang. Yang ini adalah daerah kutub. Oke. Jenis iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim tropis atau nama lainnya iklim panas. Nah, ciri-ciri iklim tropis yaitu lama antara siang dan malam hampir sama. Ya, kita ketahui di negara kita jam 6 pagi itu sudah mulai siang, jam 6 sudah mulai malam. Jadi hampir 12 jam. Itu ya. Lalu iklim tropis terjadi karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. Ya, seperti di gambar global tadi ya, Indonesia berada di daerah tropis. Makanya Indonesia memiliki iklim tropis. Selanjutnya, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, penguapan itu bisa terjadi karena adanya suhu. Ya, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi. Nah, penguapan tinggi otomatis nanti membentuk awan yang banyak, awan yang besar di awan, lalu turunnya hujan. Nah, itu proses terjadinya hujan ya. Besok kalian akan mempelajarinya di semester 2. Ya. Karena iklim kita panas, iklim tropis, maka penguapannya tinggi yang dikarenakan suhu yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Oke, ciri-ciri yang lainnya iklim tropis itu suhu antara musim penghujan sama musim kemarau itu tidak terlalu ekstrim. Ya, tidak terlalu ekstrim. Artinya kalau kemarau, memang saat ini kemarau kan lebih dingin dari pas penghujan. Nah, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh dibanding dengan negara-negara Eropa yang memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Nah, antara musim panas sama musim dingin di sana perbedaannya sangat drastis ya. Kalau musim dingin bisa sampai suhunya minus sampai minus berapa ya? Minus derajat Celcius gitu ya. Kalau panas bisa sampai sangat panas gitu ya. Oke, itu ciri-ciri iklim tropis. Oke, selanjutnya iklim musim atau muson. Ya, iklim kedua yang ada di Indonesia adalah iklim musim atau muson. Nah, terjadi karena dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, angin muson itu apa sih? Ya, angin muson adalah angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan Selatan Asia. Nah, setiap 6 bulan sekali, periodik ya. Lanjut. Nah, dibedakan menjadi 2, yaitu ada angin muson barat sama angin muson timur.
Oke, yang pertama, angin muson barat itu bertiup sekitar bulan Oktober hingga April. Sifatnya basah karena membawa banyak uap air dari arah barat ya. Akibatnya Indonesia mengalami musim penghujan. Lanjut. Nah, yang kedua adalah angin muson timur, yaitu bertiup sekitar bulan April hingga Oktober. Nah, anginnya bersifat kering yang mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Itu ya. Itu iklim musim atau muson. Paham ya? Lanjut. Ya, ini gambaran muson timur sama muson barat. Ini gambaran anginnya ya. Oke, kalau sekarang kita ada di musim apa? Ya, musim kemarau ya. Berarti anginnya dari arah timur. Sifatnya kering, makanya kita sekarang ada di musim kemarau. Lanjut, yang ketiga iklim laut. Tadi yang pertama iklim tropis atau panas, yang kedua iklim musim atau muson, yang ketiga iklim laut. Oke. Iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Nah, laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Oke. Apa bedanya laut dan lautan? Ya, lautan itu adalah laut yang sangat luas atau samudra. Ya, Indonesia ini memiliki lautan yang sangat luas. Bahkan daratan di Indonesia itu lebih sempit perbandingannya 1.900.000 sekian itu luas daratan dan luas laut. Maaf, 1.900.000 sekian itu luas daratan dan 3.200.000 sekian itu luas samudra, lautan, laut. Gitu ya. Jadi, nah hal ini mengakibatkan penguapan di Indonesia juga tinggi. Nah, makanya penguapan tinggi, otomatis curah hujannya tinggi. Nah, ini juga menyebabkan flora di Indonesia juga beragam. Subur tanah kita ya. Oke, ada kaitannya. Lanjut. Wilayah dengan penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi ya. Itu ya. Oke, sudah paham? Ya, kuis untuk dijawab bersama biar tambah paham. Oke, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Bulan apa? Ya, bulan Oktober hingga April. Lalu, pada bulan apakah musim kemarau di Indonesia? Pada bulan April hingga Oktober. Lalu, mengapa Indonesia memiliki iklim tropis? Mengapa? Karena Indonesia berada di daerah tropis. Jawabannya. Lalu, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Apa penyebabnya? Ya, karena Indonesia memiliki laut dan lautan yang luas sehingga penguapan tinggi. Ya, penguapan tinggi menyebabkan curah hujan yang tinggi. Oke. Sudah, terima kasih untuk hari ini. Silahkan untuk dicatat ya. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke buku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.